Ya, berbicara mengenai karakter wanita, di segmen sebelumnya kita sudah utarakan ini prediksi dari olahraganya. Nah, berikut ini seperti apa karakternya? Karena apa yang beliau sukai adalah sesuatu yang biasanya disukai oleh para pria. Dari kesukaan musiknya sampai kesukaan hobinya juga. Tato di badannya banyak sekali. Nah, sekarang dia juga pernah menjadi vokalis sebuah band punk rock. Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita dia. Tiga Setia Dara. Sudah bersama Tiga, tapi untuk lebih mengetahui bagaimana aksi Tiga ketika masih ngeband jadi vokalis band namanya Silly Riot. Silly Riot. Ini dia cuplikan dari foto-fotonya. Mari kita saksikan. Jadi kapan mulai kamu? Gak gitu, ngagetin habis. Kebawa masa lalu juga soalnya kan begitu. Oh, pang juga ya? Oh, pangkalan ojek. Tahun berapa tuh Silly Riot? Sebenarnya dari 2001, cuman gue pribadi masuk sebagai pengganti vokalis kedua. Jadi gue masuk di 2007. 2007 sampai? Sampai terakhir tahun lalu lah, karena tahun ini lagi vakum dulu. Oh, lama juga ya? Iya. Udah 5 tahunan ya? Yes. Nah itu kan biasanya kalau untuk vokalis, apalagi genrenya adalah hardcore jatuhnya nih ya? Sebenarnya Silly Riot sendiri genrenya tuh crusty hardcore punk, jadi benar-benar lebih noise lagi, lebih berisik lagi, lebih sakit kuping ya tepatnya. Cuman daripada punk rock atau hardcore sendiri. Jadi Silly Riot mempunyai beberapa genre, apalagi beat dari drum itu memang beda. Cuman jadi maksudnya lebih noise lagi sih. Lebih keras lagi dari yang genre-genre kayak hard. Keras dan crusty. Crusty. Nah kalau bicara mengenai genre ini adalah genre yang biasanya mungkin di 100 wanita mungkin ada satu yang menyukai ini, satu aja mungkin syukur gitu ibaratnya. Jarang sekali wanita yang suka, tapi kamu masuk ke dalam situ bahkan juga menjadi praktisinya. Apa mungkin ada keluarga memang yang mencekoki dari dulu atau gimana Atau tiba-tiba? pacaran sama Pacaran sama anak pang aja tuh jadi ikut-ikutan gitu. Oh enggak sih, kalau misalnya kenapa gue bisa ikut-ikutan maksudnya ikut sebagai vokalis dengan jenis pang gitu ya. Suka pasti ya, kalau misalnya emang lo memainkan musik atau lo bernyanyi dengan genre apapun, dengan lirik seperti apa, lo harus suka dulu gitu kan. Nah gue suka, kenapa? Jadi dulu kenapa gue memutuskan untuk vokalis Silly Riot, karena gue ngerasa beda ya. Jadi kayak lo bisa meneriaki segala sesuatu hal di musik tersebut gitu. Jadi nggak pakai tip gitu kan kalau di kamera itu. Jadi lo bebas gitu, bebas. Oh jadi maksudnya karena ekspresi bisa langsung keluar, apa yang mau diutarakan ini nggak ada halangan apa-apa karena no boundaries juga. Nah kalau boleh tahu sebenarnya yang pertama kali, tadi kan menulari ya, maksudnya pertama kali akhirnya suka nih sama ini gara-gara apa? Gara-gara mungkin karena dengar satu band di di CD, atau juga gara-gara nonton manggung, atau gara-gara ngefans sama salah satu band? Iya, awalnya ikut suka datang ke acara konser musik, terus itu dia gue sendiri tertarik kayak gimana ya kalau gue memainkan band kayak gitu gitu kan. Terus memang juga ada gitarisnya Silly Riot yang ngajak gue gitu. Oh gitu. Nah sebenarnya untuk jadi vokalis dengan genre seperti ini bukan sesuatu yang mudah karena beda gitu, nggak kayak orang nyanyi biasanya dan juga nggak kayak orang ngomong. Jadi ibaratnya ini sesuatu yang lebih scream lagi jatuhnya ya. Boleh tahu nggak bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan itu? Itu pakai trik khusus sebenarnya ada, cuman gue bukan teknik yang benar-benar kayak metal harus ngegrol rapih atau harus teriak yang benar-benar pakai tenggorokan atau kerongkongan yang full of teknik. Cuman gue enggak, jadi ketika di panggung gue memainkan lirik marah ya gue marah, jadi kayak ngomelin, benar-benar ngomelin anak lagi bandel misalnya gitu atau apa lagi. Jadi benar-benar lo energinya di atas panggung benar-benar keluar gitu.
Jadi yang nonton tuh kayak lagi dimarahin, tapi Iya mereka malah senang. benar-benar. Bisa jadi. Dimarahin tapi mereka seneng. Kayaknya ngeliat orang seneng dimarahin cuman kalau lagi kita nonton konser punk rock gitu kali ya. Iya benar. Kita datang untuk dimarahin. Dimarahin. Tapi mereka malah senang. Bahkan Ya sebenarnya gini ya, kayak kenapa dengan teknik seperti itu nggak yang dengan kayak ngomong biasa. Sebenarnya dari liriknya itu kayak misal lo meneriaki anti kemapanan misalnya dengan keadaan yang lo penat dengan kehidupan lo, sekeliling lo semua miskin misalnya gitu ya. Lo dengan sendirinya lo bernyanyi mau nggak ya lo misalnya gitu kan, nggak kayak gitu, jadi wah gitu kan, jadi bener-bener gregetnya dapat. Wah lo kan sampai ngunci mulut kan, greget dong ngomong gitu. tahu nggak sebelah lu tuh pada miskin, nggak dapet. Itu maksudnya. Nggak dapet. Nggak dapet. Nggak dapet kalau gitu. Di bawahnya jadi harus lebih ya, bisa lewat punk rock, bisa lewat rap juga kan, kadang-kadang bisa lebih halus mungkin di situ gitu. Dia ngasih tahu Macam orangnya aja musiknya pakai ya. ekspresi gitu. Wah, lo tahu nggak lu miskin nggak buat. Gitu kayak gitu. Orang jadi kayak ditabuk aja ya. Terus kita pengen tahu nih ideologi bermusiknya kalau anak-anak punk tuh seperti apa sih? Ibaratnya kan apa benar punk hanya menyuarakan anti kemapanan aja gitu? Atau mungkin ada hal lain yang di luar itu yang bahkan mungkin banyak orang nggak tahu? Itu dia kalau misalnya untuk segi bermusik dan ideologi, di sini gue pengen meluruskan ya, karena banyak anak punk sendiri yang salah kaprah tentang anti kemapanan gitu. Kalau menurut gue ya, karena anti kemapanan sendiri yang tidak mengerti itu anti pinter, anti kaya. Sedangkan kita sendiri harus pinter kan, harus belajar di mana aja dia. Oke lo nggak kuliah, nggak SMA, nggak SMP, tapi lo bisa belajar dengan teman-teman lo. Jadi kita bisa belajar di mana aja tentang ideologi yang tersebut. Itu menurut gue banyak salah kaprah, kayak gue anti kemapanan, ya gue nggak bisa masuk TV misal contohnya ya kan, gue nggak bisa masuk TV karena kapitalis banyak yang mau gue begini bla 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 segala macam. Itu yang harus di nggak bolehin gitu, yang harus dibunuh bahkan ditiadakan gitu kan, kalau menurut gue. Ya. Berarti itu jenis anti kemapanan yang anti kemajuan sebenarnya. Iya, anti sistem itu sebenarnya juga salah banget. Bahkan kita mengetahui band yang di luar negeri mau dari mana? Iya. Oke, sekarang mungkin baru zaman dulu mungkin nggak ada tab, nggak ada komputer, tapi kita benar-benar tahu dari koran, dari benar-benar zin, dari majalah kecil dan oper to oper. Bahkan kita tahu Casualties, tahu Rancid dari mana gitu kan. Benar-benar dari internet, dari MySpace mungkin zaman gua kecil gitu Dari ya, YouTube kayak ya? gitu ya. Pokoknya anti sistem itu nggak ada lah. Yang pokoknya Jadi sebenarnya yang dikoreksi adalah bukan anti kemapanan dalam bentuk bahwa orang boleh aja kemapanan bener-bener lo bener anti kebodohan deh kalau menurut gue gitu. Anti kemapanan adalah anti kebodohan, dimana lo nggak boleh bodoh, lo harus tahu segalanya dari segi apapun, dari bener-bener. Ini udah mulai marah nih, ya, mulai marah bener, nih. gue jadi marah gitu, bener gue scream nih kan, jangan gue nyanyi kan. berarti ini salah kaprah anak-anak punk. Monggo dilihat ini sebuah input yang benar sekali bahwa anti kemapanan bukan berarti Malas kerja. kemapanan Ya, itu apa dulu sesuatu. sebenarnya kan? Tetap aja harus maju. Mentang-mentang anak punk kemudian nggak mau sekolah, itu jangan juga gitu. Soalnya banyak sekali itu pangkar-pangkar luar negeri yang sekarang udah jadi seseorang gitu kan. Banyak juga video-videonya udah keluar, mereka udah jadi orang yang mapan juga dan mereka nggak menghindari itu. Nah, berbicara dengan scene punk itu sendiri, perbedaan kita dengan punk aslinya yang ada di luar sana, menurut kamu gimana? Nggak ada bedanya, hampir tidak ada bedanya. Cuman mungkin di sana beberapa komunitas, ya mungkin itu menurut gue ya, balik lagi. Soalnya kalau salah ngomong pasti gue nanti kena. Menurut gue di sana sama kerasnya dengan di sini, di mana lo harus memperjuangkan kehidupan lo gitu kan. Apa ya? Cuma bedanya mungkin di sana dilindungi, maksudnya beda. Kalau di sini lo tidak kerja ya lo miskin gitu. Kalau di sana mungkin lo ada biaya segala macam, gini-gini segala macam, ya gitu mungkin bedanya. Ya kemarin mereka juga lebih banyak ngomong soal politik juga kadang-kadang gitu ya. Nah, kalau untuk pahlawan-pahlawan punk menurut kamu sendiri siapa aja yang kira-kira bisa memberikan input positif untuk musik punk? Misalnya ada Joramos atau pahlawan punk untuk kamu secara pribadi deh. Oh ya, kalau untuk pahlawan punk ya berarti lo harus mencintai genre musik yang lo suka gitu ya. Kalau gue pribadi, gue tidak mengkiblatkan musik gitu. Kayak misalnya punk cenderung dengan Ramones, punk cenderung dengan Casualties, punk cenderung dengan bla bla bla. Tapi kalau gue mendengarkan semuanya, bahkan
gue suka band perempuan namanya Distiller sama Courtney Love. Tapi gue tidak terlalu mengkiblatkan walaupun gue bisa main gitar cie gaya. Terus tapi gue lebih suka band Krusty yang gue mainkan itu kan, dan gue banyak mendengarkan band Eropa seperti Discharge, Disclose sama Chewed In, bla bla bla, kebanyakan dari Eropa memang. Mereka dari Eropa ya. Kalau kiblat fashion kayaknya ada do's and don'ts-nya sebagai seorang punkers tuh harus begini, apakah harus rambutnya simping gini gitu. Fashion statement-nya lah gitu. Ya memang punk sendiri punya fashion atau gaya menunjukkan dirinya sendiri ya, seperti apa. Kayak juga gue dulu sih pernah mohawk juga, benar-benar yang setinggi ini dan bahkan ke samping kanan kiri. Terus gue juga benar-benar pernah abis gitu kan. Itu juga ada simbolisasi sebenarnya. Simbolisasi di mana lo benar-benar memberontak dengan gaya lo. Kenapa ada spike segala macam, ada rantai-rantai di mana lo ketangguhan gitu. Sebenarnya itu juga ada artinya. Di mana sekarang bukan sekarang sih, tepatnya dari dulu. Kenapa boots Dr. Martin itu juga simbolisasi ya, di mana lo working class, lo pekerja keras. Kalau mungkin bagi kita tuh lo nggak gampang keinjak, lo bisa kerja keras pakai sepatu itu, dan itu convert banget. Itu sebenarnya dinilai dari segi umumnya ya. Cuman itu benar-benar ada artinya sendiri dari belum mulai 5 lobang sampai 14 lobang sampai 20 mungkin ya. Ada tuh. Iya, Bedanya apa tuh? gimana kalau working class, karena itu talinya aja 20. Kita atau 2 meter Semakin gitu. banyak berarti semakin bekerja keras ya. Iya banget. Untuk pakai sepatu aja butuh waktu kerja keras. 1. Itu dia maksud gue ya. Oh, iya, Bahkan iya. warna-warna sendiri tuh. Luar biasa. Ini unik sebenarnya perbincangan kita. Oke, sekarang sebagai himbauan terakhir dari Tiga sendiri untuk para punker Indonesia. Bagaimana caranya untuk sama-sama bisa maju jenis musik, entah itu punk atau juga mungkin Krusty hardcore tadi, atau juga mungkin bahkan hardcore. Itu kan satu, ibaratnya mereka sama-sama indie dan mereka sama-sama berjuang untuk scene musik itu di Indonesia. Bagaimana caranya supaya sama-sama bisa maju dan sama-sama bisa berada di posisi yang bisa diperhitungkan di permusikan Indonesia? Kalau menurut gue ini dia, karena gue lihat pribadi ya, untuk bikin konser punk di Indonesia, khusus di Jakarta, karena gue jarang sekali untuk ke daerah ya, itu sulit banget dapat perizinan. Beda dengan genre musik lain. Ini terserah ya lo mau edit atau enggak, karena ini bener-bener gue muak banget dengan keadaan seperti ini. Udah mulai marah lagi nih, udah mulai marah lagi. Pakai mic aja. Mic deh gitu. Karena entah kenapa susah dapat perizinan, atau mungkin, nah kenapa susah dapat perizinan, itu dia, itu adalah kesempatan kita untuk mikir balik gitu kan. Kenapa sampai susah dapat perizinan untuk bikin konser dan segala hal. Itu karena kayak misalnya lo bikin rusuh gitu loh, atau maksudnya lo harus mikir apakah lo pernah bikin rusuh, atau mungkin lo bikin tidak suka sama yang punya tempat atau apa, itu harus balik lagi. Jadi untuk bikin konser jangan cuma kayak kita tuh keterpuruk karena kita selalu dibedakan dengan band yang A, band yang B, dengan genre yang lebih begini misalnya atau apa gitu. Itu harus mikir lagi, karena ya itu dia. Berarti mulai besok kalau ada pertunjukan itu lebih sopan lah, maksudnya bukan lebih sopan, maksudnya lebih nggak usah bikin rusuh, sama-sama bikin. Itu penting banget karena ketika kita bikin rusuh pun justru jadi itulah yang jeleknya gitu. Iya, mudah-mudahan ini semua jenis musik apapun ya, kalau ingin survive ya kita harus bertata krama dengan baik dalam hal menikmati musik tersebut dan mengganggu kepentingan yang lainnya. Tepuk tangan sekali buat Tiga, luar biasa. Kayaknya banyak sekali yang ingin kita ketahui mengenai jenis musik ini, unik karena jarang, baru sekali kita ngobrolin soal musik ini di acara kita. Tapi mungkin saja ini merupakan suatu himbauan supaya jenis musik punk atau juga hardcore itu scene-nya tidak macet di permusikan Indonesia. Bicara soal macet, kita akan ngobrolin lebih lanjut impact apa yang positif yang terjadi gara-gara macet. Hanya di sini di Tunazo.